Jadi dia punya amalan surah Al-Baqarah 152 ini. Setiap memulai, setiap berucap, setiap berkata sesuatu, dia gunakan Bismillah. Bismillah Pak, nanti hati-hati pergi ya Pak. Bismillah, saking kayak gitunya. Ini kisah nyata. Selalu menggunakan kata-kata Bismillah. Bismillah Pak, ini minum kopinya Pak. Bismillah ya, ini udah saya siapkan masakan. Kata laki nih, ngaplah sedikit Bismillah, sedikit Bismillah. Tapi itulah keyakinan dia tahu. Kalau dia ingat Tuhannya ingat dia. Dan dia tahu lagi, Faskurullaha katsira lakum tuflihun. Menurut kita kalau antum punya orang di sekitar yang ngomong kayak gitu, canggung nggak kira-kira? Sikit-sikit Bismillah. Bismillah, silakan minum besar. Bismillah bang, tadi itu ada begini. Nah gitulah. Bisa dibayangkan ya, karakter bentuk komunikasi istri. Dan istrinya bilang, ya kan, suami jadi bilang, jangan gitu-gitu benar. Ya begitulah cara aku supaya Allah tetap ingat padaku. Sampai dia laki ini mau ngetes. Jadi jadi laki ini sengaja ngerjakan, dikasih duit ke istrinya. Nah duit, tolong simpan ya. Kan istri bilang, kalau aku ingat Tuhanku, maka Tuhanku selalu ingat aku dan aku selalu berada dalam keberuntungan. Begitulah kisahnya. Tapi setelah dikasihkan duit ke istrinya, dan dia ngintip kemana istrinya menyimpan uang itu. Ternyata uang itu disimpan di lemari, di bawah baju lipatan ketiga, di atas baju kemeja. Lemari, di bawah baju yang paling nomor 3, tengah-tengah, diintipnya. Oke. Tahu maksud jahat suaminya ini apa kira-kira? Hah? Kan dia tadi ini berargumen, lakinya ini fasik gitu ya. Fasik itu kan tahu ada Tuhan, tapi tak mau jalankan gitulah. Akhirnya dia dia ini fasik rese, mau ngacau amalan istri tadi ini. Akhirnya ketika istri pergi, duitnya diambil sama dia lagi, dan lumayan besar duit itu. Sampailah esok harinya, mana duit semalam? Apa mau pakai? Nah, rasa dia menang nih kan? Rasa dia menang. Dia menunjukkan bahwasanya apa ya, di luar iman tuh ya logika itu juga harus jalan gitu loh. Apa yang terjadi? Karena orang ini tetap terkoneksi dengan Tuhannya. Orang ini wifi yang tidak ada putus-putusnya, 1000 Mbps bahkan. Iyalah, Bismillah terus sedikit Bismillah dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Penyayang. Dan orang ini kawan-kawan, Allah takdirkan menjalankan Fazkurullaha katsiran, banyak-banyak ingat Allah agar dia beruntung. Dan sebagaimana juga di surah Al-Baqarah, walaupun suaminya fasik tadi, dia tidak pernah ingat, masih ingat enggak? Syukur terendah itu apa? Syukur paling rendah apa? Nah, Alhamdulillah. padahal kan saya bahas syukur, oh itu di masjid ya. Syukur paling rendah itu tidak menuntut pada Allah. Itu level syukur paling rendah. Dia ridho, lagi dia. Sebagaimana tadi kan, Allah ciptakan memang pembesar-pembesar tadi yang jahat. Apa? Memang ciptaan dia. Kalau kita cinta sama dia, apapun dikasih, tetap kita suka. Nah, dia tidak nuntut kan. Jadi dia menjalankan ayat ini. Sudah dia mengingat sama Allah. Yang kedua, bersyukur. Ada orang ingat sama Allah, tetapi justru, mohon maaf, mengeluh. Emang enggak? Nah, ini SOP yang benar ya. Datanglah kepada Allah itu, teruslah ingat kepada Allah itu dengan dimensi syukur. Pasti kau akan terus ditambah nikmat. Jangan jadi hamba rata-rata, datang kepada Allah dengan keluh kesah. Walaupun Allah tetap merangkulmu, walaupun Allah tetap memelukmu, walaupun Allah tetap menerimamu. Ayat ini
diaktualisasikan bagaimana kisah Ayub, bagaimana kisah kisah Yakub, kisah Zakaria, semuanya sama. Coba lihat kisah Yakub, ya kan? Yakub itu bapaknya siapa? Hah? Yusuf. Bapaknya Yusuf. Disebutkan di surah Yusuf, Yakub bilang, aku tetap baik sangka dengan Tuhanku, kau tak tahu bagaimana keyakinanku, kata Yakub. Di surah Zakaria juga demikian, aku tak pernah bersedih, kecewa akan doaku, gitu. Mari kita datang kepada Allah. Ini tambah, artinya antum harus paham, ini momen-momen apa sih 2024 mau ngapain sih? Kemarin kuis Quran. Yang kedua, berikut lagi, datanglah kepada Tuhanmu, apapun masalahmu wahai hamba-hambaku, kata Allah, saudara-saudaraku, lihatlah ayat ini, ingat Allah, bersyukur, tetaplah bersyukur. Bersyukurlah kepadaku. Artinya apa yang aku kasih, terima ya, makan ya. Balik cerita ke perempuan tadi ini, akhirnya begitu lakinya buka pintu, jebret. Apa yang terjadi? Allah melihat peristiwa itu dan Allah perintahkan Jibril untuk memasukkan duit, langsung ke situ. Dan dia melakinya. Kok ada duitnya di dalamnya? Terang-terangan aku ngambil. Jadi peristiwa itu tuh bisa terjadi. Nah, sebagaimana wal mursalat urfa, demi malaikat-malaikat yang membawa kebaikan. Nah, jadi jangan coba-coba dengan orang-orang yang banyak ingat Allah. Nah, gitu. Jadi banyak ingat, rumusnya tadi, banyak ingat Allah dan bersyukur. Banyak ingat Allah dan bersyukur. Nak kawin, duit kurang, tantang. Itu lagi. Jangan geser, betul Aris? Betul, Aris. Kamu sih mending nak kawin, aku nak kawin pun tak ada aku kawin. Banyak-banyak ingat Allah dan tetap bersyukur. Jadi memang permainannya itu adalah permainan jalan di pikiran, dibikin cabang-cabang sama Allah agar kita tuh akhirnya balik lagi uji, kau tetap percaya sama aku enggak? Jadi apapun wahai masalahmu, wahai kesedihanmu, wahai apapun yang jadi problem yang sedang kau hadapi hari ini, wahai saudara-saudaraku, kata Allah, ingat ja aku. Tapi habis itu bersyukur. Nah, itu tanda kau ridho dengan apapun yang aku turunkan. Sampai akhirnya, kita tuh tak bisa bedakan lagi. Mana yang buruk, mana yang baik, karena semuanya dari Allah. Itulah yang akhirnya Rasulullah mengatakan di surah An-Nahl ayat 30 itu kan, apa yang diturunkan kepada Tuhan, dari Tuhan, wahai Muhammad, qalu khairan, semuanya kebaikan. Maksudnya keburukan kebaikan itu sifat ujian ya, bukan azab. Semuanya baik. Karena yang ngasih kekasih. Cobalah zaman antum waktu jatuh cinta dulu tuh. Zaman siapa misalkan zaman Bang Ican sama Kak Biba lagi falling in love. Ya kan? Di Bang Ican disuruh Kak Biba diminta mengerjakan skripsi Bang Ican malam-malam tetap ada kerjakannya. Nah, ya kan? Tawa ente hit. Macam tahu ya kisahnya. Ya kan? Zaman Bang Acid. Nah, ya coba lihat, zaman-zaman awal tuh lagi berbunga-bunga, berhujan-hujan pun kita mau. Betul lah. Coba lah sekarang udah sekian tahun nikah. Makan bakso dan hujan-hujan sejuk, nanti demam. Begitulah. Dulu waktu termometer cintanya penuh 100 derajat Celcius, jangankan hujan bang, badai pun kesal bersama bang aku ridho kata dia. Betul nggak? Tuh, Bunda Yusniar pernah kayak gitu, ya kan? Coba ingat zaman-zaman muda dulu. Kalau dulu zaman-zaman itu setan kali ya. Bang, dek keluar yuk dek, padahal udah jam 11 malam makan bakso. Iya lah bang, abang, adik tunggu depan kos. Iya kan? Nah, kalau sekarang
Ayo adik makan bakso, udah malam dah ngantuk. Ah, gitu kan ya. Nah, artinya ketika seseorang itu di puncak cintanya dengan tuannya, maka semua yang diberikan adalah kebaikan. Nah, maka rumus agar zikir kita, mengingat Allah itu menjadi sebuah wujud yang akhirnya bentuknya keajaiban, pertolongan, maka tak ada cerita lain selain yang dilakukan adalah tetap bersyukur atas apa yang sudah diberikan. Jangan-jangan tadi itu maksiat kita tuh bukan karena zina, riba, lalai sholat, tapi hanya gara-gara sepele. Hanya gara-gara kita terus berkeluh kesah. Dan Allah sudah sebutkan kan di surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij, surah ke-70. Nah, jadi dengan teori ini saja sudah lebih daripada cukup untuk menegaskan kepada kita, idza masahus sarru zazu'ah. Apabila timpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'ah. Apabila dikasih kesusahan, apabila dikasih kebaikan, dia kikir. Oke. Nih, ngeri ayatnya kan. Dari langsung Allah kasih terangkan hukumannya dulu. Kalla innaha lazo. Sama sekali tidak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak. Nazza'atal lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Tad'uman adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan berpaling dari agama. Siapa orang yang dipanggil ini? Siapa yang disirami? Yang siksa neraka tuh, yang tuh tengok palanya dibakar tuh, zet, ya kan? Nah, siapa ke orang-orang ini? Orang yang kerjaannya wajah fa'au'ah. Orang yang mengumpulkan harta lalu menyimpannya. Padahal kumpulkan harta, sebarkan. Itu perintah Allah. Wa anfiqu mimma razaqnahum yunfikun. Yang kedua, lanjutannya, siapa yang dikasih begini? Orang yang suka ngeluh. Coba lihat. Lanjutkan ayatnya. Dan orang yang mengumpulkan harta lalu menyimpannya. Sungguh manusia itu diciptakan suka mengeluh kesah. Salah berkan. Terus kikir. Kecuali. Baru kecuali. Yang selamat siapa? Orang yang sholat. Siapa lagi? Orang yang hartanya disiapkan untuk bagian tertentu. Siapa lagi? Bagi orang miskin yang minta dan mengasih orang miskin minta dan orang yang percaya hari pembalasan. Orang yang takut pada Allah. Nah, maka saya ingin fokuskan hati-hati dengan keluhan. Itu yang saya notice hari ini. Pengambil kisah perempuan tadi yang bersuamikan fasik, lucu, degil, dan luar biasa. Oke. Okay. Yang ngejek istrinya gara-gara ngejek istri sedikit bismillah. Kayaknya bisnis rata-rata bismillah, kiai. Kayaknya bisnis semua pada ngamalin bismillah. Oke. Okay. Nah, apa-apa, kelihatan sepele, tapi buktinya ceritanya sudah ada. Betul lah? Nah, coba buka, coba baca sama-sama lagi. Surah Al-Baqarah ayat 152. Buka. Garing. Surah Al-Baqarah ayat 152. Baca, biar ngezar, biar melekat. Satu, dua. Nah, satu, dua, tiga. Faskuruni azkurukum faskuruli wala takfurun. Sekali lagi. Fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Fazkuruni, ingatlah aku. Terus azkurkum, nanti aku akan mengingatmu. Waskuruli,
Tetaplah bersyukur atas nikmatku. Wala takfurun, janganlah kamu ingkar. Nah, itu rumusnya kawan-kawan. Sederhana kalimat ayat ini. Allah bisa rubah sebentar. Banyak sekali keajaiban. Allah bisa merubah sebentar saja apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Tetap on the track. Ini kan banyak nih adik-adik anak saya yang mau nikah. Jangan jadikan duit, jangan jadikan harta sebagai hambatan, tantangan buat nikah. Saya ingat, saya udah ngawal dua orang. Pertama Ustaz Utfan, kedua Ustaz Berry. Tidak, saya Berry, saya bilang, "Ai, nikah. Setan jangan sampai jatah rezekinya Ai, ya kan, yang sudah Allah janjikan jadi terhalang gara-gara tumpukan maksiat mendekati zina. Bukan hanya melakukan, mendekati saja itu sudah jadi debu-debunya, sudah jadi tumpukannya, kawan-kawan. Oke? Ai tak punya duit, Bang. Siapa bilang? Pokoknya antum deklarasi ya dulu. Antum kuatkan iman antum. Lah. Bahkan tantangannya lebih tidak mudah lagi. Yang dinikahi ini mu'alaf. Yang saya kawal benar bagaimana Kak Ella itu waktu masuk Islam. Akhirnya diikat di rumah, dikunci dalam pagar. Oh, gitulah perjalanannya. Maju ya, ngomong sama orang tua ya. Lah ngomong, waktu kalau orang lewat sekarang, iya, sebenarnya udah ganteng, udah mobil dulu. Mana foto, banyak foto sama saya. Kurus, hitam, dekil. Oh sekarang sih, insya Allah lah, glowing. Nah, akhirnya begitu dia mendeklarasikan hendak menikah, alam semesta berdatangan. Eta habiskan. Nah, Pak Ridwan. Alam semesta berdatangan. Pas kuruninya Allah tuh, askurkumnya Allah tuh nyata. Akhirnya ada yang bantu baju pengantin nyewakan, ada yang siapkan makeover, ada yang bantu makanan, ada yang menyiapkan mobil. Kata kuncinya hanya di kekuatan iman, di keyakinan gitu. Jika akhirnya nikah betul-betul dengan uang beliau waktu itu cuma 2 juta. Maka jangan pakai otak kita. Jangan pakai, kan beberapa santri saya bilang, udah maju, ngomong aja. Nah, jangan pakai otak kita. Begitu dia datang, oh gitu ya. Nah ya, iyalah kalau gitu enggak apa-apa. Makasih udah infokan. Tapi acara ini harus besar. Enggak apa-apa lah, Bapak jual kebun sawit ya dulu. Awal loh, Pak. Kita Bapak jual kebun sawit atau jual sepeda ontenya yang mahal tuh. Betul nggak? Atau kebun kelapa tuh lah nih. Atau Bapak malah jual motor Tiger. Lagi. Eh, pokoknya gini loh kawan, cara berpikir tuh. Jangan pernah hilangkan fokus daripada PR utama yang sudah Allah berikan untuk mengganti dengan hal yang lain. Nah, begitu dia. Jadi dari faskuruni azkurkum tuh kita bisa belajar. Selama kita yakin dan terus mengingat Allah, tidak mengeluhkan. Nah, coba lihat ya, jangan-jangan sekali kesusahan kita, karena kita sering ngeluh. Sikit-sikit ngeluh, sikit-sikit ngeluh, sikit-sikit ngeluh. Kapan kau produktif? Kapan kau berbuat? Kata Allah, aku ciptakan kau nih. Walaupun di hadis yang lain, Allah bilang, tak apa-apa sih lah. Mengeluh kesah. Tapi keluh kesah yang benar, yang dimaksud kalau kita lihat zamannya Rasulullah, zamannya para nabi, itu ngeluh ngesahkan dalam mengerjakan tugas Allah gitu loh kawan-kawan. Bukan untuk kesenangan pribadi. Beda dengan orang-orang zaman sekarang yang dikeluh kesahkan tentang dia. Nyambung? Kalau keluh kesah yang kita lihat sirahnya di Quran, bagaimana Rasulullah ya Allah, ya kan? Ada enggak Rasulullah ngeluh? Ada. Di surah mana? Surah 25 ayat 30 kita lihat keluh kesahnya Rasulullah. Coba lihat. Nah, waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura.
Ya, dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadi Quran ini diabaikan. Itu keluh saya. Ada nggak sih? Bahkan di urusan personal pun, ketika urusan personal, kita lihat urusan personal. Nah, ini ketika Nabi Yakub urusan personal tentang anaknya, oke, tetap dia masih banyak sangkut. Sebenarnya hanya diri Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh dia maha mengerti, maha bijaksana. Dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya yang bilang, aduh hai, duka citaku terhadap Yusuf. Jadi anak-anak yang ngompor-ngomporin. Lalu Yakub bilang, demi Allah engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf. Sehingga engkau mengidap penyakit berat. Oke. Jadi apa? Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan, sedangkan aku mengetahui dari apa yang Allah yang tidak kamu ketahui. Nah, tetap baik sangka kan. Nah, begitu loh kawan-kawan. Jadi yang dikeluhkan itu para nabi, cerita Rasulullah itu tentang, kalaupun dia bersedih tentang apa? Tentang perintah Allah, bukan tentang diri, tentang dalam perjalanan yang membesarkan Allah. Bagaimana Rasulullah juga bersedih kan? Di surah Ad-Duha yang sering kita ketahui, enggak kata Allah. Nah, Tuhanmu tidak meninggalkan wahai Muhammad. Gara-gara apa ini? Gara-gara ayat lama tak turun, ya kan? Khadijah wafat, enggak. Nah, maka yuk kita ganti. Kenapa akhirnya yang kita sedihkan tentang dunia ini, tentang diri kita, berarti kita sedang tidak fokus dengan Tuhan kita, kawan-kawan. Oke, coba, coba masuk kayak gini. Gini loh cara berpikir ya. Coba kawan-kawan lihat, maksudnya apa yang nampak di layar antum? Hah? Wajah saya kan? Kopiah hitam, baju dengan motif apa kayak corak incal di sini. Saya ganti. Antum jangan lihat saya, coba lihat ini. Nah, coba lihat perhatikan ini. Lihat jari saya nih. Fokus semua lihat jari. Nah, lihat sini nih yang di ini. Lihat itu. Lihat ya, Ki. Coba lihat jari abang Ki. Apa nampak jadi jari? Ketika antum fokus dengan jari, nampak tak wajah saya? Jadi kusam tak wajah saya? Oh, antum ngolok Irani skincare. Nah, ketika ngelihat jari saya, wajah saya jadi buram nggak kira-kira? Buram kan? Karena fokusnya di jari kan? Berarti hidup ini hanya tentang fokus, kawan-kawan. Nampak? Ngerti logika berpikirnya? Ketika kawan-kawan fokusnya dengan Allah, maka masalah itu tak jadi masalah. Mau ditakutkan? Pasti. Ya, moga-moga lah antum sampai di level titik ini ya. Antum kira saya yang tidak punya tantangan, sedang tidak punya ujian. Ada banyak hal yang harus saya bereskan. Yang itu juga luar batas kemampuan. Tapi saya mengimani, pasti ada rencana, jalan, cara terbaik Allah. Maka fokuslah tetap ke Tuhanmu. Tetaplah faskuruni. Tetap ingat dia. Ingat rumus tadi itu. Rumusnya cuma dua. Faskuruni, ya kan? Sama faskuruni askurkum. Waskuruli. Nah, faskuruni waskuruli. Ingat dia dan tetap bersyukur kepada dia. Udah. Pasti antum akan sedang on the track sama dia. Masalah itu jadi kecil. Karena memang dunia ini didesain, dibuat, diciptakan untuk tidak semuanya kita menyelesaikan atau menuntaskan. Jangan pernah berpikir dunia ini berjalan dengan kita semua yang tuntaskan. Justru kadang sesuatu itu yang tidak kita pikirkan, disitulah Allah datangkan.
Mana kepikiran si perempuan tadi? Tapi kan Allah Maha melihat permainannya. Dia cuma mengamalkan satu ayat ini. Dia ingat Allah dan dia tidak komplain. Allah kirimkan suami macam itu degelnya. Itulah. Dan dia udah tahu kan, berangkat tadi dari ayat sebelumnya surat 6 ayat 1 2 3. Allah kan yang kirim pembesar-pembesar seperti itu. Berarti Allah juga yang bisa kirim suami demikian, Allah kirim istri demikian, Allah juga bisa kirim mertua demikian, orang tua demikian. Suka-suka Allah kok. Suka-suka Allah berbuat. Fa'alul lima yurid. Maka tugas kita cukup ingat kepadanya dan tetap bersyukur. Ingat dan bersyukur. Itulah dia pesan pada pagi hari ini. Jangan rusak keajaiban yang sudah Allah mau desain. Jangan rusak pertolongan sudah mau dibawa para malaikat dengan keluh kesah kita. Batasan keluh kesah itu apa, Ustaz? Ketika itu urusannya tentang perintah Allah, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah mengeluhkan umatnya tak bisa baca Quran. Tapi kalau urusan pribadi, kata Allah, tidak ada untungnya. Berarti kalau masih ada keluhan kesahan tentang pribadi, hati-hati, itu yang mungkin sedang membelokkan fokus kita dari fokus melihat telunjuk tadi. Mulai, akhirnya ini tadi tak nampak, mulai yang nampak di sini, jebret. Akhirnya kita fokusnya di sini, lupa. Padahal dia disuruh ngerjakan ini, bukan ngerjakan ini. Nah, gitu cara berpikirnya. Akhirnya tenggelam, disibukkan dengan ngurus yang bukan urusan Allah. Nauzubillah. Begitu diambil nyawanya, sedang tidak on the track siratal mustaqim. Lagi viral tuh semalam subuh, imam di Balikpapan, sujud meninggal. Cantik sekali. Itu sedang fokus, sedang connect sama Allah. Dengan bismillah saja Allah bisa datangkan keajaiban. Apalagi antum one day one juz, mau rojaah every time, mau nambah hafalan Quran. Demi Allah, kawan-kawan akan lihat bagaimana hadirnya pertolongan Allah. Kalau abang jadi tipulan sih, oke. Kalau gitu, malam Jumat depan kita nikah. Itulah keren. Betul, Arif. Ini, kalau abang sih gitu. Lah, kan saya udah buktikan. Ketemu Kak Mira, cincong ngomong. Ya kan, ngomongnya hari Sabtu, Senin nikah. Langsung berdatangan alam semesta, jebret. Buatlah, kan gini, itu kan ibadah. Buatlah Allah tuh terkejut, jebret, terkejut, budak-budak nih, ada habis dikejutkan juga kita. Datang langsung, kita lagi. Itu deh. Nah, jangan pakai akal lagi, pakai iman. Oh, udah ada masalah. All is well. Tidak ada masalah tuh di musola. Musola. Aduh. Musola gitu deh. Aduh. Ya, begitu. Udah dikasih tahu dah amalan dah. Faskuruni azkurkum waskuruli ala takurun. Nah, silakanlah. Bagaimana antum tetap terkoneksi sama Allah? Ada yang pakai cincin tasbih, pakai tasbih terus, ya kan? Tapi tadi itu, saya diajarkan guru saya juga, kan tanya, gimana tetap ingat Allah? Saya jadi ingat kisah ini nih, kisah tadi saya ceritakan, itu pernah diajarkan guru saya, Mbak Irfan. Boy, kata dia, mana cara ingat Allah? Orang tuh berpikir ingat Allah itu cuma pas sholat. Matilah kita kalau cuma pas sholat cuma sejam, 23 jamnya, kita tak ingat Allah, dicabut Allah, mampus gitu, gitu, sahabat kan. Nah, maka lihat mulailah buatlah setiap sesuatu. Mau buka laptop, Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik motor, Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Nengok cewek cantik, Masya Allah, tabarakallah, ya kan? Nah, nah, nengok abang ganteng, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, gitu kan? Nah, jadi semua yang terkoneksi sama Allah, kan kena marah bini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Betul lah? Salah. Nah, masa nasi salah? Alhamdulillah. Nah, hanya anak-anak Ismu Yaya tahu. Segigian lah segigi.
Malam sekiki, Masya Allah. Ya kan? Ternyata berulang 2 kali. Rupanya bukan cara baru. Batas antara air sama beras tuh melengok gitu. Makin naik, air naik ke atas. Bubur lewat, nasi tak sampai. Legend dari situ. Udah makan, kayak makan kole-kole. Nah, begitu kawan-kawan. Tak ada ini, maka saya ini mencoba menyampaikan ayat kecil sedikit saja, satu ayat, tapi biar antum melekat, menancap di kepala. Lagi tak punya duit makan, ya kan? Paskuruni askurukum. Yakin enggak? Berarti pertolongan untuk jatuh. Jadi yakin enggak Allah tuh bisa langsung masukkan duit dalam dompet kita? Yakin enggak? Hah? Berapa orang yakin? Hah. Yakin enggak Allah tuh bisa langsung transfer masuk rekening kita? Kan dia punya alam semesta. Yakin kawan, bukan Allah yang transfer. Tiba-tiba dibisikkan. Ayo contoh-contoh semalam. Malam. Hari apa, tanggal hari Senin tuh lah, lagi libur tuh. Di santai saya, dapat dasar, bisa ngaji. Dah ngaji kan, pokoknya libur nih enak lah. Bisa banyak murojaah, nambah hafalan. Duduk saya. Tiba-tiba WhatsApp, nomor tak dikenal. Assalamualaikum, bro, kata dia. Panggil bro. Berarti kalau bro ini orang lama nih. Kalau orang baru panggil saya kan Kiai, Ustad, Abi, bro. Bilang, oh ente masih ente ada umroh ke? Tengok, kawan saya kuliah rupanya. Kawan saya ini. Pokoknya kalau kawan-kawan kuliah apa tuh nganggap masih berabro gitu lah ya. Tahu jadi datang sini pangkum santri nanti. Telepon lah. Assalamualaikum. Apa telepon saya? Kayak saya ada tiba-tiba nyana nih kepikiran nak umroh. Iya dari sekian banyak kita tak bertelepon, kita tak berhubungan. Kok antum kepikiran anak? Entah kenapa tiba-tiba kepikiran ente. Nah, gitulah cara Allah. Jauh dia di Halmahera sana. Kalau kita berpikiran di Halmahera, banyaklah travel di Halmahera. Kok kepikirannya saya gitu loh. Telepon lah. Nah, Bu Guru lah kita dan sebagainya. Tanggal 1 tuh masih kerja konsen tuh di tambang. Pakai baju dinas. Gitu loh. Itu yang dimaksud Allah bisa kirim kok rekening kita. Allah bisa kasih. Sangat mudah bagi Allah. Ya kan? Sangat mudah bagi Allah. Santri semalam saya lihat udah lama makan tuh, Masya Allah. Tawar ya kan. Gede saya lihat semalam tuh. Nah, ternyata kue yang banyak yang dikasih orang kado-kado tuh dibuka kulkas tuh. Canter karena begitu dikasih kue puding. Ngerasa gak kita semalam? Abang ngerasa? Habis ke pudingnya? Habis. Ternyata ya. Ya kan? Udah si puding. Alhamdulillah selesai. Adalah warna makan dari itu. Ya kan? Nanti ternyata coba lihat. Yang milad yang dikasih hadiah kado adalah kue puding besar itu adalah saya. Tapi ternyata kata Allah, itu bukan jatah rezekimu. Nanti kau panas dalam. Nanti keluar kau berantakan. Itu jatah rezeki budak yang masak nasi tadi. Nah, gitu loh cara berpikir kawan-kawan. Boleh nyambung? Yakin Allah bisa ngerjain. Ingat Allah dan jangan mengeluh. Coba ulangi. Demi Allah kawan-kawan. Bahkan saya tuh waktu pernah episode jatuh tuh belajar dari Ustaz Yusuf Mansur. Berdoa itu sambil ya Allah, makasih kau datangkan ujian ini ya Allah. Kalau wasilah ujian ini ya Allah, Engkau izinkan aku terus bisa sujud di tengah malam ini. Janganlah sampai kayak gitu. Biarlah aku tetap kayak gini, agar aku bisa dekat terus dengan Engkau ya Allah. Kalau wasilah ujian ini ya Allah, Engkau melirik aku, Kau datang ya Allah, makasih ya Allah. Bahkan bilang makasih kawan-kawan. Itu yang mahal. Kan gitu. Nah, coba mulai latihan begitu, mulai konversi begitu. Ya Allah, kalau fitnah ini membuat Engkau memuliakan, Engkau menunaikan janjimu ya Allah untuk memberikan kasih sayang balasan terbaik, hamba ridho ya Allah. Apapun yang terjadi, yang penting jangan kau tinggalkan hamba. Nah, begitu cara berpikir ya kawan. Insya Allah kalau kita sudah sampai di level itu akan hilang di satu. Jadi ada satu kata yang hilang dalam benak antum, yaitu ketakutan, kesedihan, masalah. Itu hilang di kepala antum.
Apalagi hilang kebencian, nanti level tertinggi antum tuh kalau disikat ampun ketawa ya, iya iya makasih. Nah, malam saya bahas sama santri, ingat enggak 5 perkataan semalam, batu yang dimakan, lupa di maghrib, kajian maghrib. Hah? Iya maksudnya sih, langsung lupa deh apa yang dimakan, besar jadi kecil. Oh, ngajar ngaji kan tuh anda Tadi ngajar apa? amarah. Amarah. Nah, jadi tak ada lagi amarah ketika kita tuh fokus dengan titik tadi. Karena kita udah cinta sama Allah. Nah, silakan praktek, dijajal ayatnya, perbanyak, jangan putuskan frekuensi untuk terus terkoneksi sama Allah, terus ingat Allah, hindari dosa, dan tetap baik sangka kepadanya, jangan berkeluh kesah. Lihatlah nanti Allah dan para kayak gini bah, contoh dalam dalam sebuah apa ya, Allah itu kan sama malaikat terus meeting, terus diskusi, terus berkonsolidasi, rapat bahkan koordinasinya dalam rangka mengawal seluruh peristiwa yang ada di bumi ini. Oke, teman-teman lah, antum lebih enak bekerja dengan tekanan atau lebih enak bekerja dengan kebahagiaan? Saya gini, Eris gini, ampun ya gokil, kerja lah begini, begini nyaman gak kalau kayak gitu kerja? Bukankah keluhan-keluhan kita tuh sedang membuat malaikat tidak nyaman bekerja? Betul lah. Betul. Keluhan kita tuh membuat malaikat tuh, budak ini tidak sabar. Ya Allah, tolong ya Allah, aku ini gini ya Allah. Kau tidak sabar. Padahal aku ini udah meeting, udah konsolidasi sama Allah untuk membuat skenario kadonya kayak gini. Nah, gitu lah istilahnya. Tapi ketika datang sebuah peristiwa yang menurut kita tak nyaman, oh kita tetap baik sangka, tetap puji Allah, makasih ya Allah, makasih ya malaikat, malaikat makasih ya Jibril, makasih ya Mikael. Terus bilang makasih, merasa ya Allah, budak ini nih agak lain, budak ini nih agak beda emang jadi, ya kan? Kalau bahasa Ustaz Akil agak lain jadi. Dikasih masalah malah kita dipujinya, seru juga dia nih. Udahlah, hanya mana akhirnya jadi malaikat tuh enak ada kerjanya. Nah, gitulah maksudnya, jangan berkeluh kesah. Tapi sangka kan tak mungkin Allah tuh ngasih sesuatu yang buruk, pasti yang baik buat hamba-hambanya yang beriman, pasti yang lebih banyak, pasti yang lebih bagus. Itu kata kuncinya. Kecuali kita tak beriman, kitanya kufur, kitanya maksiat. Oke, pesan hari pertama kemarin 1 Januari 2 Januari 2024, kualitas antum catat ya, biar jadi kalender 305 hari ya. Tanggal 2, pesan pentingnya adalah kemarin saya kata, kualitas kehidupan kita berbanding lurus dengan kualitas Quran kita, ya kan? Jadi ciri kita tuh bertumbuh kualitasnya makin melekat, banyak ayat dalam kehidupan kita. Nah, harus berbanding lurus. Yang kedua hari ini tanggal 3, intisari kehidupannya adalah untuk menghadirkan pertolongan Allah, banyak-banyak ingat Allah dan tetap bersyukur atas apa yang sudah Dia berikan. Jangan rusak kado daripada Allah dengan keluh kesah kita. Oke, untuk mendapatkan pertolongan Allah, keajaiban dari Allah, banyak-banyak ingat Allah dan tetap bersyukur. Jangan rusak pertolongan Allah, kado dari Allah dengan keluh kesah kita. Selama kita fokus dengan Allah, maka tak ada masalah. Kita datang dekat sama yang bikin soal, tak ada masalah pula, dapat kunci jawaban lah. Selama kita fokus sama Allah, tidak ada masalah. Masalah tuh cuma ada di kepala. Bayangan kita, angan-angan kita, kekhawatiran kita. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Semoga bisa dipahami pagi hari ini. Allah takdirkan dapat kepahaman lagi. Jangan lupa 2 pekan PR-nya menghafal 114 surah. Saya serius nih, ya kan? Lebih bagus yang hadir adalah yang betul-betul mau belajar.
Kalau ternyata emang belum siap mau belajar, cari Zoom yang lain ya pagi-pagi. Zoom macam-macam, Zoom masak ke, Zoom apa gitulah. Ya kan? Zoom berkebun ke. Nah, tapi kalau belajar Quran di sini dia. Oke? Begitu dia teman-teman yang dirahmati Allah. Itu kenapa di Al-Huda tuh ada berdiri-berdiri belakangnya tuh. Di Masjid Al-Huda tuh ngapa tuh? Nggak beradab sekali belajar Quran kok ada yang berdiri belakang sana. Jangan dipikir nggak dipantau, dipantau loh. Mentang-mentang udah punya masjid di tepi jalan raya, boleh sombong gitu ke? Kalau langsung hilang deh. Nah, berkah. Ustaz Hamid sehat, Ustaz Hamid? Alhamdulillah ya, teman-teman semuanya di Bandung, di Al-Huda, di Alima Solo, eh, apa di Bogor ada Bang Ustadz Gema, ada Bang Wahid yang pagi-pagi sudah nyetir terus entah kemana dia ngambil can tepi, ya kan? Jadi gokar, tapi duitnya tidak pernah di store. Nah, makasih banyak, berkah selalu, ya kan Ustadz Farid, via Manila perjalanan ke Tasikmalayanya, dan semua teman-teman yang hadir, ya kan? Semoga Allah izinkan kita terus istiqomah berjalan dengan Al-Quran. Faskuruni atkurkum. Terus, waskuruli wala takfurun. Oke? Sebanyak yang baik-baik dari Allah, yang kurang pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair untuk ABEN atas materi yang sudah disampaikan pada subuh hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini Allah jadikan sebagai amal jariah, Allah jadikan sebagai wasilah penghapus dosa di masa lalu, dan Allah alihkan pahalanya untuk kedua orang tuanya. Nah, kembali mengingatkan ayah bunda bahwa PR-nya kita adalah menghafalkan 114 surah yang ada dalam Al-Quran. Nanti bisa dikoordinasi jika ada yang ingin setoran khususnya untuk yang SOS. Dan PR-nya hari ini adalah jangan pernah mengeluh pertama, terus jangan pernah merusak keajaiban dari Allah dan pertolongan dari malaikat. Nah, untuk ayah bunda bang kakak khususnya SOS jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah dikirimkan oleh saya di grup. Dan untuk santri penerima amanah Masjid Ismu Yahya, jangan lupa untuk mengirimkan resume kajian subuhnya di grupnya masing-masing. Dan ingin mengingatkan kembali, jangan lupa untuk menunaikan infak subuhnya. Izin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Kak Nais.